Setelah ini kita beranjak ke Malaysia. Nah, ini saya sudah di belakangnya Twin Tower ya. Ustazah Nurul Hilmiah. Sebentar. Intinya keren banget sih. Kekinian banget. Ya. Nah, ini. Ustazah Nurul Hilmiah ini lahir di Jakarta 12 November tahun 83. Kemudian pendidikannya S1 di Universitas Pancasila Indonesia, kemudian S2 dan S3 di UKM ya, Universitas Kebangsaan Malaysia. Semuanya mengambil ekonomi Islam. Ini sepertinya banyak ekonomi Islam ini. Kemudian beliau jadi dosen di Universitas Pancasila. Untuk ringkasan publikasi, 3 artikel terindeks Scopus, 5 jurnal internasional, dan 4 jurnal nasional. Nah, ini kemarin setelah Zakrin Putra, sekarang kita dengarkan pemaparan dari Zakrin Putri. Monggo Ustazah Nurul Hilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya sebelumnya Ustadz, para asatidzah juga. Ini kalau saya boleh sedikit sharing shock, karena saya juga baru join ya di grup ini. Jadi terima kasih sebelumnya sudah di-invite dan berkesempatan untuk saling sharing knowledge dengan rekan-rekan semua yang kita semua satu profesi yaitu sebagai pengajar. Begitu juga mungkin visi dari Gontor yaitu menjadi mu'alimah atau mu'alimah. Mungkin kalau dari saya Ustadz bisa langsung masuk ke materi. Saya sedikit mungkin kalau dari view saya ada sedikit lain mungkin karena sebetulnya saya sendiri background-nya ini untuk experience di Malaysia yaitu sebagai Grand Research Assistant. Gitu. Jadi kalau untuk sharing biaya untuk gambaran besar mungkin saya bisa sharing, tapi untuk secara detail mungkin saya kurang begitu memahami begitu. Jadi sebetulnya kalau saya boleh cerita sedikit historinya, sebetulnya saya setelah lulus dari UKM pada tahun 2013 Master Ekonomi itu, saya sebetulnya ada sedikit saya cerita aja Ustadz ya, biar ceritanya mengalir. Saya sedikit ada tergerak dalam hati dan saya juga berazam, saya bilang kalau saya ada kesempatan saya sekolah lagi, saya insya Allah saya masih semangat. Dari niat itulah yang memang terus saya pegang dan saya juga tidak berharap bahwa saya bisa melanjutkan studi saya sampai jenjang doktoral seperti itu karena saya juga punya beberapa constraint yaitu mungkin family constraint, budget constraint dan mungkin juga tentang location constraint begitu. Tetapi saya punya satu keyakinan bahwa mungkin kalau kita ingin mengupgrade diri, selalu ingin mencari ilmu dan juga menambah kekayaan ilmu, pasti ada jalan. Itu saja yang saya yakini sampai saat ini. Jadi ketika saya lulus, saya seakan-akan ragu untuk pulang ke Indonesia waktu 2013. Tapi bagaimanapun juga saya sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bisa melanjutkan di sana seperti itu. Lalu singkat cerita ketika tahun 2014, saya dihubungi kembali oleh supervisor saya ataupun promotor bahwa sebetulnya mereka sedang mengadakan atau mengajukan Grand Research Assistant. Jadi sebuah grant yang besar yang diajukan kepada KPT ataupun kerajaan perguruan tinggi di Malaysia seperti itu. Jadi ketika hal itu ada dan memang mensyaratkan salah satu dokumen persyaratan dari seperti kalau di sini mungkin hibah dikti begitu ya Ustadz ya. Yeah. Seperti hibah dikti, tapi di sana syaratnya ini harus dibuat oleh salah satu PhD student. Jadi yang menjadi outcome-nya ini bukan hanya proceeding dan terindeks,
ataupun buku dan lain sebagainya, tetapi bisa menghasilkan seorang postgraduate yang lulus. Nah, itu memang salah satu outcome mereka. Jadi memang gerannya besar seperti itu. Tapi pada waktu itu, pada pemerintahan Najib, budget ini terpotong yang seharusnya bisa membiayai untuk fee tuition atau biaya kuliah dan juga membiayai gaji per bulan lah kurang lebih seperti itu bagi si pekerja risetnya ini. Tetapi pada waktu itu karena kebijakan pemerintahnya berubah, jadi untuk tuition fee tidak mereka bayarkan, tetapi hanya dikasih allowance ataupun gaji per bulan untuk asisten risetnya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu background-nya sedikit dari saya, Ustadz ya. Sehingga saya mencoba, saya coba untuk mereka tawarkan, saya coba untuk buat proposal, saya bermodalkan bismillah dan juga sharing kepada rekan senior, apakah proposal yang saya buat ini sudah capable ataupun sudah masuk level untuk PhD, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin next, Ustazah. Nah, mungkin saya bisa sedikit buat saya yang pasti saya akan highlight yaitu pertama motif. Motif ini yang pertama bagi saya yaitu adalah niat gitu. Ini bagi pandangan saya Ustadz ya, sharing saya. Niat yang pertama yang harus ditanamkan karena banyak berbagai niat yang kita tidak tahu apa niat di balik hati kita, kurang lebih begitu. Jadi saya memang selalu berniat karena saya memang mau belajar lagi, kurang lebih seperti itu. Saya tidak pernah terpikir bagaimana kendala ataupun tantangan yang akan saya hadapi. Saya hanya bismillah saja. Yang kedua ini yaitu adalah mental. Bagi saya, sebentar Ustadz, ini kenapa ini saya ya? Bagi saya, dokter study ini mental, lebih kepada mental. Karena bagi saya ilmu ataupun yang lain itu masih bisa dicari ataupun masih bisa diasah. Tetapi mental adalah yang nomor utama ataupun nomor kesekian, nomor kedua sesudah niat yang harus dibentuk bagi kita untuk melanjutkan studi. Seperti itu. Mungkin saya tidak panjang lebar, mungkin ke dream, ini berbagai mimpi ataupun cita-cita masing-masing orang, dan juga tujuannya. Kita tujuannya untuk apa? Mungkin ada beberapa rekan yang sudah terlanjur sudah menjadi pengajar ataupun lecturer, karena memang tuntutan harus mengupgrade ilmunya, jadi mungkin mengambil motif untuk melanjutkan studi. Lalu ada juga di sini passion, Ustadz. Passion ini kita mungkin sudah bisa melihat apakah kita terasah di bidang akademik ataupun praktisi dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa hal yang memang saya highlight di sini dan mungkin ada beberapa yang ambition. Jadi tidak hanya positif saja mungkin motifnya, tapi ada beberapa motif yang juga negatif. Ambition sih sebetulnya tidak hanya terlalu ke hal yang negatif, tetapi ada juga yang ambisi yang positif, kurang lebih begitu. Oke, next. Nah, ini mungkin saya masuk pertama, ini adalah motivasinya sebelum saya masuk ke step, strategi, dan juga time management ataupun cost management. Nah, mungkin ini sedikit poin-poin saja yang mungkin rekan-rekan semua sudah mungkin pahami, bahwa yang pertama ini adalah create your personalized mentor team. Sama seperti Ustadz Agung katakan tadi, nah personalized mentor team ini juga adalah poin utama dalam motivasi. Di sini mungkin adalah rekan sejawat ataupun rekan seprofesi ataupun juga promotor tadi. Dan yang kedua ini learn how to take criticism and advice. Jadi pentingnya kita menerima kritikan dan juga saran dari rekan sejawat ataupun dari bahkan mungkin bagi kita pengajar, bahkan mungkin dari murid kita sekalipun. Ini pentingnya kita menerima dengan positif, sehingga kita tidak merasa kita menjadi gelas yang penuh. Kita adalah gelas yang selalu ingin terisi. Yang ketiga ini yaitu adalah make a 3-plan month untuk goal kita.
Jadi coba sedikit mungkin dibuat jadwal 3 bulan pertama saya mau apa, 3 bulan kedua mungkin langsung lanjut kemana, 3 bulan yang selanjutnya mungkin kemana. Ini kalau secara teknis nanti waktunya kita jadi habis Ustadz ya. Sebenarnya ada sedikit nanti mungkin di poin strategi mungkin saya bisa sedikit cerita. Lalu learn when to let go. Ada beberapa hal mungkin yang kita sedang terkait dengan beberapa hal project ataupun komitmen dengan hal lain. Ini kita harus berani untuk mencoba melepas ini. Misalnya mau fokus untuk menyelesaikan disertasi, jadi ada beberapa hal yang harus mungkin kita lepaskan komitmennya sehingga kita fokus ke sini. Lalu yang selanjutnya ini yang kelima ada develop a healthy professional relationship with your colleague, even your promoter or your friend or your labs team. Nah, ini pentingnya sekali kita mempunyai hubungan yang sehat, hubungan yang baik, dan hubungan yang positif dengan beberapa rekan sejawat selama kita mengambil studi doktoral ini. Lalu yang selanjutnya ini, learn to work with a difficult colleague. Even itu profesor sekalipun adalah kolega yang mungkin susah untuk kita ajak berdiskusi, ataupun susah untuk ditemui, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya ini adalah be punctual, yaitu on time. Ini pasti kita semua sudah amat sangat meyakini dan memahami hal tersebut. Lalu mungkin poin yang ke-8 ini read the literature ketika kita sedang stagnan dalam beberapa hal, ketika kita membuild bagaimana research problem, bagaimana objektif, dan bagaimana ketika kita mau mengaitkan dengan novelty kajian kita. Nah, ini bisa didapati dari read the literature. Ini mungkin kita memperkaya lagi. Kadang-kadang kalau saya punya pengalaman sebelumnya, Ustadz, ketika saya terpikir suatu hal, saya mungkin akan searching atau googling. Nah, nanti itu ketika saya dapat, ini akan menumbuhkan ide-ide yang baru yang berkaitan dengan topik riset kita. Nah, yang selanjutnya itu yang ke-9, take time off work for your passion. Jadi ada juga kita entertain diri kita ataupun mood booster mungkin kurang lebih seperti itu. Supaya tidak monoton ataupun boring ataupun jadi jenuh. Atau bahkan sampai kepada titik muak, kurang lebih begitu Ustaz. Lalu yang terakhir yang pasti motivation during doctoral study ini itu adalah do not quit. Hanya satu itu sebetulnya konklusi dari semuanya yaitu adalah do not quit. Saya rasa kalau bagi kita yang mental-mental lulusan ma'had seperti ini, insya Allah perkara do not quit ini bukan suatu hal yang bermasalah. Oke, mungkin next Ustazah. Nah, mungkin ada beberapa step, ini saya highlight sedikit saja. Step di sini lebih kepada informasi yang akan kita kumpulkan sebelum kita mau melanjutkan studi doktor kita. Yang pertama itu funding. Mungkin bisa dari scholarship, seperti Ustadz Agung tadi sampaikan, apakah beberapa scholarship yang sudah ditawarkan di Indonesia, ataupun bahkan mungkin di luar, ataupun bahkan ada beberapa mode ataupun tipe yang seperti ini mungkin. Pertama kali kita daftar di luar mungkin. Nah, ini biasanya ketika kita terdaftar sebagai international student di suatu negara, biasanya negara tersebut secara privilege akan memberikan scholarship bagi yang memang sudah terdaftar sebagai international student. Nah, ini biasanya dibuka. Biasanya kalau di Malaysia ini MIS, Malaysian International Scholarship, ini bisa apply ketika kita during study. Jadi mungkin semester 2 mungkin kita bisa apply. Nah, mungkin juga yang selanjutnya yang akan menjadi fokus kita adalah tuition fee. Kita mungkin akan membandingkan beberapa pembiayaan per semester ataupun biaya studi di beberapa, mungkin bahkan di satu negara saja, itu kita akan compare beberapa university. Nah, mungkin ada juga yang fundingnya ini berdasarkan ataupun berasal dari personal funding, biaya sendiri. Nah, ada beberapa kawan rekan yang memang saya temui memang mempunyai model yang personal funding. Nah, mungkin yang selanjutnya informasi tentang university itu sendiri, rankingnya, lokasinya, syarat-syarat masuk ke university-nya, ataupun mode of study, atau akan memilih full research ataupun mixed method, mixed research. Jadi
research dengan juga ada subjek yang mesti diambil atau mata kuliah yang mesti diambil. Lalu informasi yang selanjutnya ini yang penting apabila di luar negeri, yaitu adalah tempat tinggal. Tempat tinggal yang akan kita tempati karena ini mendukung sekali, dan juga living cost. Oke, mungkin next Ustazah. Nah, ini dia beberapa strategi mungkin yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama yaitu adalah knowledge background of research yang spesifik. Mungkin kalau kita, salah satunya saya ambil contoh yang ekonomi Islam, mungkin kita akan spesifik ke hal ini dalam mengambil subjek ataupun majoring yang akan kita pilih. Lalu academic curiosity. Nah, bagi saya academic curiosity ini yang menjadi riset topik kajian kita itu penting sekali. Kenapa saya mengambil ekonomi Islam? Karena sebetulnya dari saya S1, curiosity saya sudah cukup amat tinggi terhadap ekonomi Islam. Selain memang background kita mungkin dari pesantren, jadi saya ingin mengcombine apa yang sebetulnya menjadi nilai-nilai ataupun keilmuan-keilmuan di bidang Islam dikaitkan dengan yang mainstream ataupun yang konvensional, kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu honest and objective. Pastinya kita harus selalu bersikap jujur dan juga objektif. Jujur artian kita tidak memanipulasi data dan lain sebagainya. Jujur artian sampai kepada jujur menceritakan keadaan ataupun kondisi kehidupan kita kepada promotor mungkin ataupun kepada rekan-rekan lainnya. Dan yang selanjutnya itu adalah endurance ataupun struggling, mental lagi tadi. Yang selanjutnya itu adalah passion, kesabaran. Yang selanjutnya ini adalah komunikatif. Komunikatif di sini adalah sharing, discuss. Kita tidak bisa soliter ataupun menyendiri dalam masa kita melakukan studi doktor ini, karena terkadang sharing session ini bisa menumbuhkan ataupun membangkitkan ide-ide kita lagi yang mungkin kita sedang stagnan ataupun mungkin sedang boring seperti itu. Lalu yang terakhir ini yaitu adalah target orientation. Targetnya ini adalah result kita sendiri untuk research dan juga target waktu. Ketika kita bermain dengan target waktu, 3-month plan tadi itu menjadi acuan. Ya, lalu yang selanjutnya ini adalah cost. Karena mungkin saya tadi adalah background saya di funding ataupun dibiayai ini berdasarkan grant research assistant, saya memang dibebankan GOT, graduate on time. Sehingga kalau saya tidak GOT, saya akan mencari biaya sendiri, kurang lebih seperti itu, untuk melanjutkan studi saya. Oke, mungkin next, Ustazah. Nah, ini ada sedikit times management, mungkin kita semua sudah tahu. Nah, ini saya tadi tekankan bahwa milestone dalam doctoral study itu penting. Dari awal pertama saya akan buat milestone ataupun gambaran riset ataupun mungkin kalau di kita roadmap ya Ustadz. Apa kalau di Hibadikti itu saya pernah apa ya istilahnya? Iya, timeline penelitian. Iya, timeline. Nah, ini sebulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama ini akan berbuat apa. Nah, yang selanjutnya milestone ini berkaitan dengan utilize kalender. Kalau saya akan tulis di kalender saya atau saya akan buat kalender kecil, itu memang hari ini saya mau ngapain atau seminggu ini saya akan berbuat apa atau target seminggu ini saya akan menghabiskan berapa jurnal untuk saya review untuk menambah atau memperkaya bab 2 saya. Lalu yang selanjutnya ini constantly prioritas. Jadi kembali lagi bahwa prioritas utama kita ketika kita sedang menempuh studi doktor ini bahwa untuk menyelesaikan studi ini secepatnya atau secepat mungkin. Walaupun memang sebetulnya kalau saya boleh komen, studi ini kehidupan akademik riset kita bukanlah satu-satu hal yang menjadi tolak ukur well-being seseorang. Tetapi ini adalah berhubungan ataupun mempunyai relationship satu sama lain. Lalu yang selanjutnya sesudah dibuat milestone, utilize calendar, dan kita memprioritaskan apa yang menjadi milestone kita itu kalau saya biasanya saya checklist Ustadz. Saya checklist schedule kita yang sudah saya achieve seminggu ini ataupun sebulan atau lalu disiplin yang pastinya dalam time management. Kita sudah tahu pepatah yang sudah sering kali kita dengar Ustadz ya, kalau waktu ini bagaikan pedang. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang pasti dalam time management ini harus ada unsur enjoy.
Nah, how to enjoy your time during your research. And then mungkin next Ustazah. Nah, ini mungkin ada sedikit tentang cost management. Priority scale ini, skala prioritas dalam cost management ini adalah penting. Mungkin tadinya kita berniat mau ambil mobil misalnya contoh Ustadz ya, atau mau ambil rumah dan lain sebagainya. Tapi kita harus tahu skala prioritasnya ini adalah apa. Sehingga tidak siku capih ya. Ini dapat, ini tidak dapat, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua adalah cost estimation. Cost estimation di sini pasti kita akan mengestimasi. Misalnya, tapi sebenarnya tidak mutlak ataupun tidak serigid ini. Tapi setidaknya kita punya gambaran. Lalu yang kedua yaitu adalah budgeting, mungkin akan membudget. Ketika saya tadi digaji 1.800 ringgit, saya akan ada budget di sini, ataupun tadi saya buat estimasi. Oh, bagaimana saya harus menabung per bulan untuk sehingga saya bisa terkumpul ketika saya akan bayar biaya per semester. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah hemat. Hemat ini pentingnya cost control di situ. Oke, next Ustazah. Nah, ini sedikit eksis, maaf Ustadz ya. After study mungkin di sini akan ada beberapa planning. Ataukah mau ambil postdoktoral atau apply job, atau mungkin memang sudah jadi dosen ataupun pengajar, ataupun memang researcher mungkin skala nasional ataupun internasional. Mungkin kalau yang nasional adalah KLIPI, yang internasional ini mungkin akan mengambil field research di luar, atau mau director ataupun masuk atau terjun ke bidang pemerintahan. Oke, next Ustazah. Karena waktunya 15 menit Ustaz ya. Nah, ini ada suka duka. Ini adalah rekan-rekan saya waktu ada di, kalau di kami sebutnya bilik RE, bilik riset asisten. Jadi ini satu kumpulan ruangan yang memang kumpulan para asisten-asisten riset di UKM. Bagi saya, joy and sorrow ini atau suka dukanya ini yang pertama yaitu adalah family constraint. Boleh mungkin saya cerita sedikit. Pada semester pertama ataupun bahkan saya belum mulai kuliah, justru saya sedang hamil, mohon maaf Ustadz ya. Tapi saya sudah komit untuk mengambil riset itu ataupun saya terkait dengan grant riset tadi. Yang dimana saya ada komitmen dan juga ada agreement dengan pihak university. Tetapi awal mulanya promotor saya atau supervisor saya ini surprise, kaget. Katanya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Saya hanya mempunyai satu kekuatan yang entah berasal dari mana, Ustadz. Saya bilang, insya Allah, I can do my job well. Saya hanya bisa menjanjikan itu. Janji dokter, prof, saya akan menyelesaikan ini tepat pada waktunya. Bagaimana itu prosesnya ataupun metodenya, saya tidak terpikir. Tetapi entah kekuatan dari mana saya menjanjikan itu. Yang kedua, saya ini ada physical constraint. Karena pada waktu saya S2 ada juga tension sehingga menyebabkan hipertensi. Lebih seperti itu. Jadi mungkin bisa di-imagine ketika saya melanjutkan S3 lagi, saya hamil, saya bawa baby, waktu baby umur 3 bulan, dan bagaimana juga saya harus memaintain apa yang menjadi fisik saya. Karena saya nggak boleh lelah, saya nggak boleh stres, karena nanti akan berkaitan dengan hipertensi saya. Lalu yang selanjutnya ini adalah budget constraint. Nah, mungkin tadi sudah kita highlight, tapi suka dukanya memang budget constraint. Bagaimana saya mungkin akan makan tempe, kalau tempe ini satu bar gini atau satu telapak tangan ini RM1 di Malaysia, itu mungkin buat saya bisa makan untuk 2 hari, kurang lebih begitu. Itulah dia suka duka budget constraint saya, atau bagaimana saya memilah, saya juga harus mengkonsumsi buah ataupun sayur. Tapi alhamdulillahnya di sana untuk bahan-bahan pokok masih terjangkau dan masih bisa kita alokasikan dengan baik. Lalu yang selanjutnya ini adalah time constraint. Bagi saya seorang ibu yang tadinya saya mengandung, lalu saya membawa anak umur 3 bulan sampai umur 2 tahun bersama saya di sana. Ini bagaimana timing saya mengatur. Saya sampai begging dengan prof, dengan promotor saya bilang, bolehkah saya diizinkan selama 6 bulan pertama saya punya baby, saya bekerja di rumah ataupun saya bekerja di hostel saya. Karena saya belum tega belum tega untuk
menitipkan bayi saya di daycare, kurang lebih seperti itu. Tapi lagi-lagi mereka minta komitmen saya, oke, selagi masih bisa komitmen dan menyelesaikan semua target-target, dipersilakan untuk saya WFH atau work from home. Oke, mungkin next Ustazah. Nah, ini mungkin sudah selesai ya. Nah, ini mungkin ada sedikit gambaran, ini adalah promotor saya. Prof. Gofar ya? Iya, Prof. Gafar, Pak Iya. Ustadz. Memang Prof. Gafar, memang beliaulah berdua yang saya nggak tahu, saya mesti bicara apa. Sudah seperti keluarga yang memang semua saya ceritakan. Masalah saya, jadi selalu bilang, itu ketika saya diundang makan sesudah saya convocation. Jadi memang sengaja saya nggak surprise juga kenapa saya yang diundang, kurang lebih seperti itu. Mungkin rasa saya tidak tahu seperti apa. Nah, ini adalah Profesor Dr. Hakimi, dan itu adalah bayi yang tadi saya ceritakan. Masya Allah. Oke, mungkin sudah, Ustazah, next ya. Ini mungkin ada gambaran sedikit kita termotivasi bangun tidur untuk doktoral study, bukan yang tapi yang semangat. Oke, mungkin kurang lebihnya sekian. Mungkin ini ada sedikit kalau mau bagi kawan-kawan yang mau join atau mungkin sudah tahu mungkin ya di Facebook Doctorate Support Group bisa join segala macam informasi ataupun motivasi ataupun sharing session ataupun sharing pengalaman semua ada di Doctorate Support Group. Nanti mungkin bisa join. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustazah, luar biasa sharingnya. Bagaimana menyelesaikan studi S3 juga sambil memiliki baby ya tadi. Kemudian pentingnya plan, banyak sekali tadi yang diungkapkan. Di antaranya tadi plan 3 bulan sekali. Mungkin dulu kita sebelum lulus itu ada siapa namanya, Marwah Daud Ibrahim itu ya, MHMMD itu, melatih kita buat planning ya. Ini mungkin menjadi pengalaman kita dan network bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi di Malaysia. Nah, ini bisa menjadi masukan. Kemudian tadi banyak, ada niat, ada mental utamanya, ada mimpi, ada tujuan, ada passion, dan ambisi.